Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini agendanya mewawancarai 3 mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2019. Nah, topik yang akan diangkat itu penyesuaian sosial. Saya Rahma Meliana dari BK 18. Nama saya Bella Gusniar dari Pendidikan Khusus 19 kelas B. Ya udah dimulai aja ya, Bel. Abel, ini mengenai aktualisasi diri kamu ya. Abel sebelumnya tahu nggak kalau Abel tuh punya potensi diri gitu? Udah tahu belum potensi dirinya apa? Potensi dirinya dalam bentuk apa nih? Potensi diri misalkan kekurangan atau kelebihan kayak gitu. Iya, tahu iya. Apa aja? Potensi apa aja ya, bukan hanya bakat ya potensinya. Iya, potensi. Yang Abel rasa potensi dalam diri Abel ini sifat ya, dari sifat nih punya sifat yang humble. Kalau orang lain juga bilang gitu. Dimana Abel bisa mengakrabkan orang-orang, mau itu orang baru ataupun orang yang secuek apapun. Ketika Abel udah mulai ajak bicara, itu mereka ada daya tarik yang kayak wah, langsung gampang tuh untuk berinteraksi. Dan Abel rasa tuh kayak, dan yang lain-lain juga bilang lu tuh gampang banget, pintar lobby deh gitu tuh bahasanya. Kalau kita tuh pintar ngelobi kayak gitu. Potensi itu kayak yang kalau dari bakat sendiri sih Abel nih, yang Abel rasa kayak dalam akademik misalkan, Abel nih orang yang bilang pinter enggak, tapi orang yang kayak belajarnya itu bukan yang serius gitu tuh, tapi yang gini nih, gimana ya, Cepet nangkep. nah cepet nangkep dan model pemahaman gitu. Jadi iya. intinya kalau satu kata ini udah paham, nah Abel tuh bisa yang udah gampang lah mengembangkan segalanya gitu tuh. Kan ada orang yang emang textbook atau apa, Abel bukan tipe yang gitu ya, yang Abel sadarin dari diri sendiri, tapi nggak tahu ya, belum pernah dites segala macam gitu. Iya. Udah. Nah, itu kan kelebihan Abel kan tadi ya, Abel tuh humble orangnya, terus cepet nangkep kalau dalam akademik kan, terus bisa mengembangkan satu kata itu gitu. Nah, tapi Abel tahu nggak sih kekurangan Abel? Kekurangannya itu gimana ya, sebenarnya orang yang suka mengandalkan orang lain. Yang Abel rasa gitu, ketika misalkan kita ditugaskan kayak ya udah ada dia, udah dia aja gitu. Iya. Orang yang ya udah dia intinya selalu pengen rasa gue pengen enaknya aja kayak gitu. Kurangannya sih gitu, jeleknya sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya. Tapi orang yang gregetan juga kalau emang di situ saat nggak ada yang kerja baru Abel mau kerja gitu tuh. Nah, dari kekurangan dan kelebihan Abel yang tadi udah diceritain sama Abel, Abel udah menerima belum kekurangan dan kelebihan Abel itu? Pastinya ya menerima. Dan kalau dari kekurangan sendiri, Abel mencoba untuk minimalisir ya itu, karena nggak baik gitu ya, mesti sifat kayak gitu nggak bagus, apalagi kalau kita dalam berorganisasi ataupun kerja kelompok, teamwork segala macam yang namanya mengandalkan orang lain, itu nggak bagus gitu ya. Jadi Abel udah sadar kelebihan dan kekurangan Abel dan udah bisa menanganinya gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Abel ini termasuk tipe orang yang sulit gak sih menyesuaikan diri di lingkungan yang baru? Sebenarnya tipe orang yang ya tadi, karena itu ya dari sifat humble itu, mau ditaruh dimanapun orangnya selalu yang ya udah langsung nyaman gitu. Kayak misalkan dari banyak ya teman-teman gitu yang baru pada masuk kuliah gitu kan, jauh dari orang tua gitu, ngekos, masih banyak yang kayak nggak betah gitu atau sering nangis. Abel tuh nggak punya rasa itu gitu. Ketika tempatnya satu tempat ya udah lo langsung bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan itu. Misalkan keadaannya yang adat serangnya misalkan kuat, masih kuat akan kayak apa ya, adatnya gitulah ya gitu ya, bisa menerima gitu. Jadi Abelnya tipe orang yang gampang gitu ya berbaur sama lingkungan baru. Nah, Abel pernah gak sih punya masalah dalam berkomunikasi gitu sama orang? Kan Abelnya humble, merasa humble, tapi pernah gak sih menemui masalah dalam berkomunikasi gitu? Terus Abel nanganinnya gimana? Pernah sih, kayak
ada kan satu tipe orang kan beda-beda ya, dimana kita nemuin orang yang cuek banget gitu, yang dia flat, nggak ada ekspresi atau apapun. Terus tuh kayak, ih udah ngajak ngomong kok nggak respon nih gitu kan, males lah jadinya ngobrol sama dia gitu. Tapi mencoba kayak enggak. Ternyata Abel ini mencoba, gue belum nemuin apa nih yang jadi kunci bisa ngakrabin dia gitu kan ya. Dan Abel mencoba cari itu dan selalu transaksi sih sampai saat ini, selalu bisa gitu untuk ngobrol sama orang baru atau apapun gitu. Sesuai apapun itu gitu, Abel masih bisa masuk lah ya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bel, Abel ini tipe orang yang seperti apa sih? Terbuka atau tertutup? Dia tuh tipe orang yang terbuka banget apapun yang dirasa kayak ya udah diceritain gitu. Sama orang, kan ada orang yang kayak mau cerita sama orang akrabnya aja. Abel nggak mau akrab mau nggak ya udah cerita gitu. Apapun yang misalkan pernah kayak gini cerita. Tapi kalau yang untuk perasaan, misalkan sedih atau apapun, Abel selalu ngumpetin dari orang-orang. Jadi orang tuh ngeliat selalu udah orangnya seneng aja, ceria aja gitu, padahal enggak gitu. Menurut Abel nih, seberapa penting hidup yang terarah itu? Jadi harus mencapai target lah segala macem gitu. Itu tuh seberapa penting gitu buat Abel? Itu penting banget sih, yang pasti dimana kayak kita kuliah ini berarti udah punya arahan dong. Kita mau kuliah, oh berarti kedepannya mau gini gitu kan. Dan ketika hidup nggak punya target ataupun nggak punya arah tujuan, dia pasti bakal yang lontang-lantung, nggak akan jelas kayak ya udah gimana alurnya aja, nggak kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ada semua tuh harus, walaupun emang ada yang mengatur, tapi manusia bisa berencana kan gitu, dan semua kembali lagi sama takdir nanti terjadinya. Tapi dari situ rencana itu yang bisa kita atur, kayak kamu tuh harus seperti ini. Ketika udah punya target, dia ada semangat untuk mengejar target itu gitu. Yang menurut Abel seperti itu, kayak Abel masuk kuliah, ini suatu target Abel gitu. Abel harus kuliah dan pokoknya harus kuliah, terus setelah ini harus seperti ini kayak gitu. Dan itu pun berarti penting banget berarti arahnya hidup itu. Jadi penting ya Abel harus punya tujuan hidup gitu. Terus bagaimana nih Abel memanage waktu Abel gitu dengan segala kesibukan Abel? Manage waktu sih yang terpenting kita lihat skala prioritas itu. Misalkan pada saat itu Abel bergabung pada 3 organisasi misalkan, dan yang menjadi kita lihat kepentingan, misalkan di organisasi satu ini masih ada yang bisa menggantikan Abel, organisasi yang satu yang ini masih ada orang lain, dan yang satunya lagi itu nggak ada yang bisa menggantikan. Dan di situ pasti Abel bakal milih yang ini, yang karena nggak ada yang bisa menggantikan gitu. Pokoknya dilihat dari skala prioritas, misalkan akademik dan organisasi. Oke, organisasi bagus, akademik juga bagus, tapi kita lihat lagi misalkan udah mendekati mau UAS atau UTS gitu, Abel harus lebih fokus sama akademik, berarti kan nilai juga sebenarnya jadi hal utama gitu ya. Berarti ya itu kembali lagi lihat skala prioritas itu satu. Jadi harus dilihat skala prioritasnya lebih urgent mana gitu ya. Terus yang terakhir nih Bel, Abel ini termasuk orang yang disiplin nggak sih? Disiplin sampai saat ini Abel tuh gimana ya, orang yang disiplin ya, tapi ada saatnya mau menyeleweng, kayak ada mindset pikiran kalau misalkan hidupnya gini-gini aja, flat, ikuti disiplin, nggak punya cerita gitu. Abel ada pemikiran kayak gitu waktu di boarding sana gitu, kayak kan pasti itu disiplin, sistem segala macam benar-benar yang kayak ditekankan. Abel mengikuti, tapi ada satu sisi kayak aduh kalau misalkan gini mulu mau nggak punya cerita nantinya gitu. Dari situ Abel ngerasa, pokoknya kalau udah mindset atau pikiran Abel begitu, ya udah bakal melanggar disiplin itu gitu. Jadi Abel ini termasuk orang yang disiplin, tapi kadang juga ada pemikiran yang ingin nggak jadi disiplin gitu ya. Oke, Abel, makasih untuk jawaban-jawabannya. Semoga sukses selalu buat Abel. Yang kedua, ini adalah responden yang kedua. Silahkan perkenalkan nama kamu dari jurusan apa? Ya, izin perkenalan diri, nama saya Bagus Sono. Saya dari PKH 2019 kelas A. Kelas A. Langsung aja ya, Bagus. Ini tentang aktualisasi diri kamu. Yang pertama nih,
apakah Bagus udah mengetahui tentang potensi-potensi yang ada dalam diri Bagus gitu? Kalau mengetahui potensi-potensi yang ada di diri saya sih udah tahu sih. Kalau bakat, Bagus tuh suka banget sama main basket, terus sama masak. Kebetulan juga kalau misalkan masak nih, disiapin bahan apa aja juga bisa. Jadi makanan gitu. Nah, tadi kan katakanlah kelebihan Bagus ya. Nah, Bagus tahu nggak kekurangan Bagus? Kalau misalkan kekurangannya sih ada, terutama kalau misalkan bicara di depan umum, ya di apa nih, kayak Presentasi? iya presentasi, kadang tuh suka gugup, suka hilang apa ya, misalkan kita nih mau ngomong apa tapi kok lupa gitu. Blank. Ya blank. Terus ada lagi? Terus kalau misalkan kita nih, kalau misalkan saya belum tahu apa-apa gitu, belum tahu apa-apa, asal ngomong aja, nanti tahu-tahu juga udah lupa gitu loh, dalam bahasa artian gitu. Nah, dari kelebihan dan kekurangan Bagus yang tadi udah Bagus ceritain, udah menerima belum sih kekurangan dan segala kelebihan Bagus gitu? Kalau menerima enggaknya sih, ya harus kitanya juga harus menerima gitu kan, walaupun kekurangan sama kelebihan kita tuh sebanyak apapun, kitanya harus berusaha untuk bisa menerima. Bagus. Ini tentang kemampuan berkomunikasi sama terbuka enggaknya sama orang lain ya. Yang pertama nih pertanyaannya, Bagus ini tipe orang yang kayak gimana? Yang terbuka atau yang tertutup? Kalau memandang terbuka atau tertutup sih, yang Bagus cenderung ke arah tertutup. Karena apa? Kalau misalkan nih Bagus punya masalah, tuh, Bagus tuh nggak pengen apa ya, mengungkapkan masalah Bagus sendiri itu ke orang lain. Takutnya kalau orang lain tuh bisa jadi ikutan repot gara-gara masalah itu. Jadi Bagus lebih milih untuk mendem sendiri aja, selesai sendiri daripada cerita sama orang lain gitu ya Gus. Nah, Bagus ini termasuk orang yang sulit gak sih berinteraksi atau menyesuaikan diri lagi gitu di suatu lingkungan yang baru gitu? Kalau terkait sulit enggaknya untuk bisa menyesuaikan diri ke lingkungan sih justru enggak ya. Kalau misal nih kita apa ya, Bagus tuh ada di lingkungan baru nih, kayak misalkan daerah Serang, kebetulan kan Bagus juga anak rantauan di sini kan, tuh cenderung nggak masalah sih kalau misalkan penyesuaian tuh aman-aman aja gitu, sana-sana aja. Bisa gitu ya mengikuti lingkungan dan budaya yang ada gitu. Terus nih selanjutnya, Bagus pernah nggak sih punya masalah dalam berkomunikasi sama orang lain kayak gitu? Bagus kan anak rantau nih tadi kan, nah terus Bagus pernah nggak sih punya masalah komunikasi sama orang lain gitu, dan Bagus menanggapinya tuh atau menanganinya tuh kayak gimana gitu? Kalau misalkan ada masalah tentang komunikasi dengan orang lain sih, justru ada sih, pernah ada tentang gini, bagaimana kita tuh dalam artian berbeda bahasa. Kalau Bagus kan asli orang Jawa, kalau di sini kan ada orang Jawa, ada orang Sunda kan. Kalau misalkan menanggapi masalah bisa buat bisa menangani itu dengan kita bertanya gitu, apa sih artinya tuh gimana gitu kan, ya akhirnya bisa mengikat. Tapi bisa teratasi kan? Bagus kan ketemu banyak orang kan ya setiap hari, apalagi Bagusnya berorganisasi gitu. Nah, misalkan nih Bagus tuh nemuin satu orang atau teman Bagus yang berbeda pendapat sama Bagus, nah itu tuh tanggapan Bagus kayak gimana? Kalau tanggapan Bagus sendiri sih, kita bandingin dulu mana yang lebih benar, mana yang lebih
bagus buat kita ajukan, bandingin dulu antara yang pendapat kita dengan pendapat dia. Misalkan ada perbedaan, ya siapa yang lebih benar kita harus lebih menghargai. Misalkan kita ada persamaan pendapat dengan dia, kita satukan supaya bisa menjadi padu. Jadi istilahnya kembali lagi ke forum, siapa yang lebih bagus lah gitu ya, siapa yang lebih tepat pendapatnya, kalau misalkan bisa dikolaborasikan lah gitu ya guys ya. Cara bagus untuk menghargai dan menghormati orang lain itu seperti apa sih? Kalau misalkan caranya sih ya, bagus tuh orangnya sedikit apa ya, pendiam ya, dalam artian kalau misalkan cara menghargainya sih, misalkan ya bagus lagi baca buku, terus dianya main ganggu aja gitu kan, bagus juga apa ya, sebenarnya berasa sedikit terganggu sih ya, tapi karena dia juga teman bagus juga ikut apa ya, lebih menghargai lah gitu. Walaupun dia suka mengganggu gitu kan, ya kembali lagi sih sama dianya kan, mau gimana pun gimana. Jadi bagus menghargai dengan cara dia kan teman bagus juga kayak gitu ya. Jadi bagus diem aja kayak gitu. Terus tentang kepercayaan diri bagus nih Gus. Menurut bagus ini orang yang termasuk orang yang percaya diri nggak? Kalau termasuk percaya diri atau enggak sih, kadang iya kadang enggak. Kalau iyanya sih, kalau misalkan kita nih punya apa ya, sedikit ilmu tentang bagaimana caranya sesuatu ini mau dikerjakan, bagus percaya diri. Kalau misalkan enggaknya, kalau misalkan kita enggak misalkan bagusnya seperti itu, nggak tahu apa-apa tentang masalah itu, ya bagus hanya bisa diem aja gitu kan, menerima apa pendapat dari orang lain tersebut. Jadi bagus tuh terkadang kalau percaya diri, kalau bagus tahu gitu ya, paham jalannya bagaimana, tuh bagus bisa gitu ya percaya diri. Nah di saat-saat kayak gitu tuh Gus, di saat bagus gak percaya diri, gimana sih cara bagus tuh meningkatkan rasa percaya diri bagus? Caranya kita harus untuk meningkatkan percaya diri sih, ya sebenarnya sih kayak apa, minta pendapat dari orang lain supaya bisa memberikan dorongan kepada diri sendiri buat mendukung bagaimana biar bagus tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu. Dalam artian minta pendapat orang lain buat memberikan. Bagus gimana sih orangnya gitu ya. Makasih ya bagus untuk waktunya, semoga bagus sukses selalu, cita-citanya tercapai. Amin. Makasih banyak. Kembali lagi dengan saya Rahma Triana, dan di sini saya sudah dengan responden ketiga saya. Silakan perkenalkan angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Yulia Triantati dari jurusan Pendidikan Khusus angkatan 2019. Untuk kuliah di sini ada sekitar 20 pertanyaan untuk kamu tentang pendidikan sosial. Langsung aja kali ya. Ini tentang aktualisasi diri. Yuli tahu nggak sebelumnya? Udah tahu belum tentang potensi-potensi yang dimiliki sama Yuli? Potensi ya, belum sampai tahu sejauh itu, cuma kayak kalau minat atau bakat itu berarti sedikit. Kalau minat tuh kan aku tuh suka banget gitu di bidang kayak politik-politik gitu, jadinya suka ya gitu, suka ikut kajian atau suka ikut
suka ngikutin berita-berita politik di Indonesia. Jadi kamu update tentang masalah-masalah politik di Indonesia. Sebelumnya juga Yuli tau nggak sih kelebihan sama kekurangan yang dimiliki? Enggak sih, enggak sejauh itu tahu tentang kelebihan kekurangan. Kalau kekurangan mungkin tahu gitu, kalau kekurangan kita udah kasih tahu, tapi kalau kelebihan belum bisa identifikasi kelebihan kekurangannya apa aja tuh kalau bisa disebutin. Kalau kekurangan misalnya dalam apa nih, yang kamu rasakan aja. Kalau sih kurang bisa bagi waktu gitu, kesibukan sama sehari-hari, terus kurang juga gitu kalau mau ngomong di depan umum gitu masih suka gugup. Tadi kan Yuli udah ini lah ya, minat dan kekuatan sendiri gitu ya, terus menyebutkan juga kekurangan Yuli gitu. Nah, Yuli tuh udah bisa menerima itu semua belum sih, baik kelebihan maupun kekurangan? Ya, tapi ya kalau untuk kekurangan itu udah mau berusaha buat meminimalisir kekurangan sendiri, jadi udah menerima dan mencoba untuk meminimalisir kekurangan itu. Selanjutnya Yuli itu termasuk ke dalam tipe orang yang sulit menyesuaikan diri nggak sih di lingkungan baru? Kalau menyesuaikan diri gimana ya, mungkin kalau untuk awal misalnya pertama kali ketemu gitu masih ada sih rasa malu, tapi nanti kalau udah yang kedua kali udah mulai bisa bercanda gitu. Kalau sulit sih enggak sesulit itu buat menyesuaikan diri sama lingkungan yang baru, masih sulit itu ya. Jadi tergantung orangnya juga nggak? Iya sih, maksudnya tuh kalau misalnya baru awal ketemu misalnya tuh orang yang ditemuin itu ngajak ngobrol gitu langsung bisa gitu adaptasi, langsung bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau misalnya baru pertama ketemu terus orangnya tuh sama pendiam juga, dia nggak mau mulai duluan, ya gitu sulit. Nah terus kan Yuli kan pasti kalau berkomunikasi atau berinteraksi sama orang-orang sekitar kan yang baru terutama kan punya kesulitan ya. Nah cara Yuli itu menangani kesulitan itu apa sih? Kalau ketemu orang baru gitu ya pertama tuh menangani kesulitan itu gimana ya, kenalan dulu mungkin supaya nanti bisa ngobrol gitu kan, harus kenal dulu. Jadinya kalau untuk meminimalisir kalau ketemu orang baru gitu ya berusaha untuk kenalan dulu lah, buka omongan kayak gitu walaupun susah kan, karena kan susah juga buat mulai duluan, biasa nunggu ya dia yang mulai duluan. Jadi kamu tipe orang yang harus mulai duluan, harus ada orang yang mulai duluan. Yuli ini tipe orang yang seperti apa sih, yang terbuka atau yang tertutup? Kalau terbuka gini, aku tuh orangnya tuh kayak kalau sama orang lain gitu kayak ya seru-seru aja gitu, suka ya bercanda ketawa. Tapi kalau untuk cerita misalnya kayak cerita punya masalah ini nih gitu, nggak bisa sih cerita sama orang lain gitu, kayak ya bingung mau diceritain itu apa dan apa. Jadi mendingan ya udah mau gimana, nggak saya juga sih nggak pernah cerita. Jadi kamu tuh orang yang nggak terbuka juga nggak tertutup. Iya, Terus aja ya. kalau untuk masalah-masalah pribadi kan biasanya orang butuh gitu temen curhat, gue butuh temen curhat nih. Tapi kalau aku tuh orang yang kalau ada masalah sendiri aja. Selanjutnya nih tentang penyesuaian diri terhadap kelompok. Menurut Yuli ini seberapa penting sih kerjasama di dalam kelompok? Penting banget sih kerja kelompok, karena kan kalau di kelompok itu udah terstruktur gitu kan orang-orangnya, berarti kan untuk saling melengkapi gitu. Tapi kalau salah satu orangnya nggak bisa untuk bekerja sama ya nggak bisa juga kan itu kelompok itu berjalan gitu. Jadinya menurut aku kerja sama kelompok itu penting banget. Selanjutnya nih, menurut Yuli seberapa penting tanggung jawab di dalam diri maupun di kelompok itu sendiri? Menurut aku tanggung jawab itu ya sama penting banget kayak tadi di kelompok gitu kan. Kalau bekerja sama itu juga termasuk tanggung jawab, karena kita kalau di kelompok itu kan punya tanggung jawab untuk sama-sama gitu, untuk bekerja sama di kelompok. Jadi itu tanggung jawabnya besar banget, karena kalau kita udah berani untuk berkelompok, kita harus punya tanggung jawab di kelompok kita sendiri. Karena kalau kita udah bertanggung jawab di kelompok itu berarti kita punya tanggung jawab kan dalam diri sendiri buat itu tugas kelompok, itu tanggung jawab saya gitu.
Jadi tanggung jawab itu penting. Terus nih, menurut Yuli, bagaimana cara Yuli menunjukkan tanggung jawab dan kerjasama dalam kelompok itu sendiri? Cara aku sih selalu ingat gitu, kayak ini nih bertanggung jawab dalam tugas itu bukan cuma untuk diri sendiri, apalagi kan kita di sini kelompok, kita nggak boleh mikirin diri kita sendiri gitu. Jadi harus pikir ini bukan cuma buat kepentingan diri sendiri tapi juga untuk kepentingan kelompok. Jadi itu seru sih. Misalnya kan di kelompok pasti aja tuh, misalnya kita di kelompok ada aja orang yang nggak kita suka, tapi kita harus bisa tanggung jawab itu sendiri. Kita balik lagi tanggung jawab, kita coba ingat-ingat ini tanggung jawab kita bukan cuma untuk kepentingan kita sendiri tapi untuk kepentingan orang lain. Jadi lebih sadar diri lah gitu ya, kalau itu ada kepentingan orang lainnya juga. Makasih banyak untuk waktunya ya, Yuli. Makasih banyak, semoga sukses selalu.